Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibnu Hafiz Sordana dengan NIM 213380069. Di kesempatan kali ini, saya diberikan tugas oleh dosen saya yaitu Pak Remon untuk melakukan perancangan pengembangan teknologi energi terbarukan yang eh, skalanya bisa dipakai terlebih dahulu oleh keluarga atau dengan skala kecil, untuk keluarga atau lingkungan sekitar. Di kesempatan kali ini, eee, saya memilih solar water heater sebagai alat yang, eee, saya rancang sebagai, pilihan untuk, eee, skala skala keluarga. Eee Nama alat yaitu solar water heater dengan, sumber energi yang digunakan yaitu energi panas matahari. Sebagai apa ini digunakan, yaitu tentu sebagai pemanas air. Eee, Pemanas air di sini digunakan sebagai mandi. Seperti yang kita ketahui, eee, beraktivitas di luar rumah dari pagi hingga malam hari, bukan hanya kita yang melakukan aktivitas tersebut sebagai pelajar. Cenderung keluarga dari kita juga melakukan hal tersebut, eee, yang ini berarti kita memiliki sedikit waktu untuk mandi selepas beraktivitas di luar rumah sebelum kita beristirahat kembali di dalam rumah, dan itu tentu saja akan terjadi pada malam hari. Dan jika hal ini dilakukan terus-menerus, ini justru akan berdampak buruk pada tubuh kita, yaitu seperti meningkatkan gejala rematik, dapat menyebabkan bronkitis akut, menimbulkan flu, membuat otot menjadi kaku, hingga menyebabkan penyakit hipotermia karena terdapat perubahan suhu yang ekstrim dari suhu badan kita yang telah beraktivitas yaitu rata-rata di dalam 37 derajat hingga 38 derajat Celcius yang ditimpa dengan air malam hari yang bersuhu rata-rata 8 derajat Celcius. Oleh karena itu, untuk meminimalisir hal ini, kita membutuhkan air hangat jika hendak mandi pada malam hari. Selain itu, eee, selain itu dengan adanya air hangat ini, tubuh kita juga tidak akan, eee, bekerja keras untuk menyesuaikan suhu karena, suhu pada air hangat rata-rata yaitu 36 hingga 38 derajat Celcius. Ini adalah suhu toleran yang dapat diterima oleh tubuh kita sebagai manusia. Eee, ini tentu, eee, juga tidak disarankan untuk mandi dengan air panas yang berada di atas suhu 38 derajat Celcius. Selain mencegah hal-hal yang telah disebutkan tadi, mandi air panas juga, terdapat beberapa manfaat seperti melemahkan otot yang tegang dan, eee, membuat rileks tubuh saat mandi malam. Pada umumnya, jika orang hendak ingin mandi air hangat pada malam hari, orang justru akan merebus air yang ingin digunakan terlebih dahulu. Dan ini, tidak akan efisien karena dalam perebusan air, terdapat banyak hal yang akan kita buang dalam menunggu proses penghangatan air tersebut. Seperti waktu yang terbuang, yang waktu ini juga tidak akan,
bisa dibilang sebentar, karena jika kita memanaskan air dalam jumlah yang banyak, karena kita akan memanaskan air untuk mandi ini tidak akan lebih dari 5 liter, dan ini akan membutuhkan waktu yang banyak, bahkan, lebih dari sekitar 30 menit hingga 1 jam. Dan dalam proses perebusan air, kita juga akan membuang banyak gas, yang untuk kita akan banyak membuang gas, untuk memanaskan air tersebut. Untuk itu, saya berencana untuk memasangkan solar water heater tidak untuk pemakaian rumah yang kerjanya ini adalah sebagai pemanas air yang bekerja dengan 2 komponen utama, yaitu tangki air panas atau storage tank dan panel kolektor. Yang tangki ini akan disambungkan ke panel kolektor yang berfungsi sebagai tempat untuk memanaskan air. Panel ini terdiri dari plat absorber serta juga pipa-pipa pipa-pipa penghubung yang mengalirkan air panas dari panel kolektor ke tabung air. Air yang berasal dari pipa kemudian menuju ke tabung air, setelah itu mengalir ke panel kolektor ini, dan terjadilah proses pemanasan air. Nah, proses pemanasan ini akan terjadi pada siang hari saat matahari bersinar. Tentulah, jika solar water heater ini terdapat di rumah kita, kita tidak perlu lagi memanaskan air jika kita hendak mandi pada malam hari. Karena solar water heater ini akan bekerja pada siang hari, hingga, matahari tidak bersinar lagi atau tenggelam. Rancangan alatnya adalah seperti ini. Jadi, cara kerja dari water heater ini adalah, air yang di dalam tangki penyimpanan akan dihubungkan oleh pipa-pipa dan akan dipompa oleh pompa air ke solar kolektor. Di dalam solar kolektor, panas dari matahari akan memanaskan air, lalu saat air panas, air akan dikirim kembali ke dalam, tangki penyimpanan air. Dan proses ini akan, bersirkulasi terus-menerus, karena di dalam proses ini terdapat pencampuran air baku, yaitu air yang belum dipanaskan, dengan air yang telah panas. Jadi, proses ini akan terus berlanjut eee, hingga matahari terbenam. Dan solar water ini mempunyai 2 komponen utama seperti tangki penyimpanan air, ini adalah tangki penyimpanan air dan solar kolektor. Solar kolektor ini berbentuk, eee, seperti seperti, eee, solar thermal photovoltaik di dalam, eee, sel surya. Namun solar kolektor ini berbentuk pipa-pipa untuk memanaskan air yang akan dipanaskan. Cara kerja ini telah saya jelaskan tadi, yaitu air akan dipompa melalui, eee, pipa-pipa menuju solar kolektor. Mohon maaf tadi sedikit ada kendala, mari kita lanjutkan lagi.
eee eee, tadi kita sampai, eee, air dipompa ke dalam solar kolektor. Di dalam solar kolektor, air akan dipanaskan, lalu menuju kembali ke tangki penyimpanan. Dan hal ini akan terus berulang hingga matahari tenggelam. Dalam proses kerjanya, kita memerlukan pompa air yang selalu hidup agar siklus dari pemanasan ini tidak terhenti karena tidak memerlukan kekuatan karena jika tidak memerlukan tenaga pompa, eh, air akan sulit mengalir ke solar kolektor hingga pada akhirnya proses dari pemanasan air ini akan terhenti. Jadi, jika kita me me memakai pompa air, eee, daya listrik yang kita butuhkan jika pompa air tersebut berdaya 125 watt, karena efisiensi dari alat ini dari pukul 7 hingga 17, yaitu pukul 5, berarti kita memerlukan 10 jam pengoperasian. Daya yang habiskan dalam sehari yaitu 1.250 watt atau 1,25 kWh. Jika harga listrik di Indonesia adalah 1.352 per kWh, jadi perharinya kita memerlukan biaya 1.690 untuk pengoperasian sol solar water heater ini. Eee, maka per bulannya jika kita dikalikan 3, maka hasil yang kita dapat yaitu 50.700 per bulannya yang harus kita bayarkan untuk pengoperasian dari solar water heater ini. Namun terdapat beberapa kendala yaitu, pengoperasian biaya pemasangannya dan yang bisa terbilang mahal, yaitu sampai 10 juta rupiah untuk pemasangannya saja, belum alat yang sekitar 15 juta yang lengkap dengan tangki air sebesar 181 liter. Tetapi ini cukup untuk pemakaian solar keluarga, baik, untuk malam hari maupun di pagi hari. Kendala yang dijumpai tadi, yaitu seperti yang saya katakan tadi, terdapat beberapa kendala seperti harga alat yang mahal, pemasangan yang harus di tempat yang luas dan tinggi tentunya agar mendapat sinar matahari yang lebih sempurna dan memakan banyak tempat hingga pemasangan alat yang rumit dan biaya dari alat hingga pemasangan alat yang tidak terbilang murah. Terdapat juga kendala jika kita telah memiliki alat ini, seperti kondisi cuaca yang harus selalu cerah agar alat ini beroperasi. Ini berarti jika kondisi cuaca eee, bisa dibilang tidak mumpuni seperti hari yang tidak cerah, hujan terus, ini akan mengakibatkan, kerja dari alat ini tidak akan menjadi sempurna. Bahkan, kondisi terburuknya, alat ini tidak akan bekerja sama sekali jika matahari tidak menampakkan atau jika matahari tidak menampakkan dan tidak menyalurkan sinar panas ke solar kolektor. Namun, hal ini dapat diatasi dengan, pemakaian solar thermal atau pemakaian sel sel surya dengan, eee, menggunakan sel surya sebagai energi cadangan, lalu lalu, mengoperasikannya dengan tenaga listrik dari
dari penyimpanan yang telah dihasilkan oleh sel surya, tetapi hal tersebut juga tidak akan efisien dan lama-kelamaan habis jika terdapat beberapa hari berturut-turut eee, hujan terdapat beberapa hari berturut-turut kondisi cuaca yang tidak baik. Dan pada saat pengoperasiannya, eee, seperti yang dikatakan tadi, alat alat ini akan terus-menerus berjalan hingga matahari terbenam. Ini berarti, walau tangkinya telah penuh sekalipun dengan kondisi suhu yang telah diinginkan, kondisi air telah mencapai suhu yang diinginkan, alat ini akan terus bersirkulasi tanpa henti sehingga, terdapat pembuangan energi listrik untuk pengoperasian alat tersebut. Seperti jika pada siang contoh, jika pada siang hari, eee, jika pada siang hari, air dalam tangki telah penuh dan telah mencapai suhu yang diinginkan, produk ini tidak akan berhenti, tetapi produk ini akan terus berjalan selama produk ini akan terkena sinar matahari. Begitulah sistem yang dibuat untuk produk ini. Namun untuk solusi tersebut, saya dapat temukan, eee, untuk solusi dari permasalahan tersebut, saya bisa bilang solusi tersebut adalah mengubah sistem dari alat ini yang sebelumnya akan selalu bersirkulasi untuk memanaskan air selama matahari bersinar eee, menjadi, sistem yang akan otomatis berhenti jika suhu dari air tangki penyimpanan telah mencapai tingkat suhu yang diinginkan. Namun hal ini tentu eee, tidak efisien dan suhu air akan berkurang jika, eee, jika waktu yang kita pakai jika waktu kita hendak memakai akan, berjarak dengan waktu ketika panas air, telah mencapai suhu yang diinginkan. Seperti contoh, jika, suhu telah mencapai, jika suhu air baku telah mencapai suhu air yang diinginkan, misal kita menginginkan 30 derajat Celcius dan jika, suhu tersebut telah tercapai pada waktu di siang hari, maka terdapat beberapa jam sebelum dipakai hingga malam hari. Dan beberapa jam ini tentu eee, akan berjalan hingga air ini suhunya akan berkurang sedikit demi sedikit, hingga pada malam hari, eee, suhu suhu dari eee, suhu dari air yang telah dipanaskan tadi akan kembali normal seperti suhu air biasa di saat kita pakai. Eee, dan untuk, solusi dari hal tersebut saya juga telah, temukan, yaitu mengubah sistem tangki, menyerupai, sistem kerja termos pada kehidupan sehari-hari, yang mana akan kedap udara hingga menyimpan panas lebih lama. Tentu jika mengubah sistem tersebut ada kendala baru, yaitu terkait terkanda ken ken ter terkait kendala biaya yang akan keluar setelahnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait rancangan yang ingin saya buat. Sekiranya
apa yang saya presentasikan akan teman-teman uh, membantu teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman untuk mengembangkan uh, alat ini. Jika teman-teman mempunyai dana lebih di dalam kehidupan teman-teman kelak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.